Aku mulai menulis sejak 2007 katakanlah gitu. Jadi aku gabung di sebuah website forum penulis pemula namanya kemudian.com, dan dari situ bermain media sosial, kemudian dapat tawaran membuat buku, dan dari situ keterusan hingga tahun 2020 ini gitu. Kalau di fiksi itu kan aku benar-benar membebaskan apa yang aku bayangkan dengan memahami batasan-batasan bahasa gitu. Kalau di non-fiksi aku benar-benar semata-mata hanya menyampaikan gagasan gitu. Sementara kalau gagasan di fiksi itu lebih samar dan bergantung penangkapan si pembacanya. Terus ada dorongan untuk dipahami kalau aku di non-fiksi. Sementara kalau di fiksi aku tidak begitu peduli orang paham nggak ya gitu. Sekedar mengejawantahkan bayangan-bayangan adegan, nama, situasi, fantasi bahkan. Karena bagiku kalau fiksi harus begitu. Kalau tidak begitu maka sebaiknya Anda menulis non-fiksi saja gitu. Keduanya tentu saja punya ruang yang warnanya masing-masing gitu. Jadi kalau aku lagi pengen menjadi sebuah lukisan abstrak maka aku akan membuat fiksi. Jika aku ingin menjadi sebuah kartun yang hendaknya dipahami orang, aku akan membuat karya non-fiksi. Kalau buku tentang menulis ini sih aku bikin untuk mengatakan ke lebih ke pembacaku sendiri yang aku tahu mereka hampir semuanya pengen jadi penulis juga. Dan yang ingin aku sampaikan adalah sebaiknya kamu mengetahui terlebih dulu tentang enak enggak enaknya menjadi penulis di Indonesia. Tentu saja aku di buku ini belum membahas misalnya bagaimana penulis di luar Indonesia, tapi setidaknya dari pengalamanku yang katakanlah sungguh-sungguh aku bongkar sih di buku ini tentang menerima honor, lamanya menunggu honor, terus pengalamanku menjadi editor juga aku hubungkan dengan perspektif sebagai penulis, perspektif sebagai pembaca, bagaimana melihat buku, bagaimana menyeimbangkan katakanlah begitu antara idealisme dan keinginan menjadi laku dan terkenal. Itu semuanya aku curahkan dengan dengan jujur dan terbuka di buku tipis ini untuk teman-teman pembacaku itu hendaknya bertanya ke diri sendiri, aku masih pengen nggak menjadi penulis setelah membaca buku ini? Harapanku sih menjadi lebih yakin tentang keinginannya. Jadi buku tentang menulis ini berisi tulisan-tulisan yang lahir dari pertanyaan-pertanyaan followerku di media sosialku. Dan mungkin aku bisa katakan pula bahwa followerku sama dengan pembaca bukuku gitu. Jadi kedua hal itu dapat dikatakan sama. Nah, seperti aku bilang tadi, pembaca bukuku itu kebanyakan pengen jadi penulis juga dan tidak sekedar membaca bukuku gitu. Jadi sudah bertahun-tahun lalu selalu ada saja pertanyaan ke DM Instagram, mention Twitter dan email terutama tentang Bang Bara, bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya mendapatkan ide, bagaimana caranya meriset, apakah riset itu penting? Kan saya kan tinggal berimajinasi saja di novel, dan imajinasi itu menurut saya sih nggak butuh riset deh, makanya aku bikin di sini. Tetap saja penting gitu kan, dengan penjelasan yang ada di buku ini. Jadi andai kata tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu, maka aku pun tidak akan pernah ingin merepotkan diriku membuat buku ini gitu. Itu kenapa aku berharap ketika buku ini terbit, teman-teman followerku itu sebaiknya membaca gitu. Karena ini jawaban dari pertanyaan yang kalian sampaikan ke saya gitu.
Curahan hati atau curhat, itu satu kata untuk buku tentang menulis.